Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk firman Tuhan marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran kerajaan-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat 14 dengan satu tema, keberanian menjalani hidup. Dari pembacaan kita dengan tegas Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ego emi he hodos kai he elekeia kai he zoe." Pernyataan ini mau menggambarkan kepada kita bahwa seluruh apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh apa yang disabdakannya, yang diajarkannya, dan bahkan karyanya sampai disalib adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup adalah suatu formulasi keselamatan. Memiliki hidup yang diberkati dan memiliki hidup yang kekal. Siapa yang berada di dalam Yesus Kristus berarti dia berada di dalam keselamatan. Berarti dia berada di dalam Allah. Yang melihat Yesus Kristus adalah melihat Allah. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan. Ego emi he hodos." Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, jalan di sini berarti cara hidup, gaya hidup, cara pandang hidup, cara hidup, gaya hidup, serta cara pandang Yesus Kristus. Inilah jalan yang harus kita gunakan dalam menjalani kehidupan kita. Gaya, cara pandang hidup Yesus inilah yang kita harus terapkan dalam menjalani kehidupan kita. Di mana kita harus meneladani cara hidup Yesus, meneladani gaya hidupnya, meneladani cara pandangnya. Praksis Yesus haruslah menjadi praksis kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus, ketika praksis Yesus itu telah kita jadikan menjadi praksis kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara, inilah cara hidup yang harus kita gunakan. Ketika kita meneladani cara hidup Yesus, gaya hidupnya, cara pandangnya, inilah kebenaran yang menuntun kita pada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang diberkati dan kehidupan yang memberkati. Kehidupan yang diberkati pada masa kini dan pada masa nanti. Dalam pembacaan kita, Filipus bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah jalan itu bagi kami. Tunjukkanlah jalan itu bagi kami." Kalau kita mau jujur dan realistis, sesungguhnya mereka sudah melihat jalan itu di dalam diri Yesus Kristus. Jalan yang mana? Yaitu jalan yang penuh kasih. Jalan yang penuh rendah hati, humble. Jalan hidup yang rela membasuh kaki murid-muridnya. Jalan hidup yang rela mengasihi dan mengampuni, melayani, serta berani memberi, bahkan rela berkorban. Inilah jalan itu. Dengan demikian,
keteladanan Yesus itulah jalan itu. Seluruh yang diajarkannya itulah jalan itu. Saudara-saudara kekasih Kristus Yesus, mengapa kita harus meneladani jalan Yesus Kristus? Mengapa kita harus menerapkan atau menjadikan praksis Yesus menjadi praksis kita? Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kita lakukan adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita yang kita nyatakan kepada Tuhan kita. Ini adalah ucapan syukur kita atas apa yang telah dikerjakan Yesus bagi kita untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga, di mana Yesus menegaskan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan tempat yang disediakan itu tidak sedikit tetapi banyak. Saudara-saudara, demikianlah praksis yang harus kita jalani adalah praksis baru, yaitu praksis Yesus Kristus. Praksis Yesus Kristus yang melakukan kebenaran bukan supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita beroleh tempat di sorga, tetapi karena Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Artinya, kita sekarang telah memiliki etika baru, yaitu bukan etika supaya, tapi etika karena. Artinya, kita beretika, kita melakukan hal-hal baik, itu karena kita sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus Yesus, lalu perjuangan hidup kita sekarang bukanlah perjuangan masuk surga, sebab itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang percaya kepadanya. Perjuangan kita adalah bagaimana kita menerapkan, menggunakan, memakai praksis Yesus itu di dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita layak menerima tempat yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kepada kita. Kalau kita bertanya, praksis mana? Praksis Yesus itu praksis mana? Praksis apa? Praksisnya adalah praksis mengasihi, praksis mengampuni, praksis peduli, praksis memberi, praksis rela berkorban, dan lagi banyak lagi praksis-praksis lain yang bisa kita lakukan. Kita lihat dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, tema kita memiliki keberanian menjalani hidup. Ini adalah satu tantangan, suatu panggilan bagi kita untuk berani menjalani kehidupan yang menerapkan praksis Yesus itu. Tema ini menantang kita untuk berani menjalani hidup yang rela berkorban, yang rela mengampuni, yang rela memberi, yang rela berbagi, bahkan yang rela memberikan nyawanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam hal ini sebagai implikasi, khususnya saudara-saudara di tengah pandemi virus corona yang melanda kita semua, yang melanda seluruh dunia, yang melanda kehidupan kita bersama. Saudara-saudara kekasih Kristus Yesus, dalam hal ini kita semuanya dipanggil sekaligus tertantang untuk berani menjalani praksis Yesus yang rela memberi, yang rela berbagi,
yang rela memberi makan, yang rela berkorban. Sebab banyak sekali oleh karena pandemi virus corona ini, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi. Banyak kehilangan pekerjaannya, tidak bisa bekerja lagi. Khususnya jemaat kita yang menjadi ojek online, supir-supir angkot, menarik beca, bahkan pekerjaan-pekerjaan di pabrik. Mereka semuanya pada terdampak. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus Yesus, atas semuanya ini marilah kita berani untuk berbagi untuk melayani, berbagi untuk berkorban. Ingatlah Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Ego emi hehodos kai he aletheia kai he zoe." Nah, saudara-saudara kekasih Kristus Yesus, inilah tantangannya. Pada saat ini kita dipanggil, kita ditantang untuk menunjukkan keberanian iman kita, menunjukkan praksis Yesus Kristus dalam kehidupan kita, tidak hanya secara dogmatis saja, tidak hanya secara liturgis, tapi secara nyata. Bukan secara pengakuan-pengakuan yang bersifat dogmatis dan liturgis saja, tapi lewat perbuatan nyata. Percayalah Bapak Ibu Saudara, jika praksis Yesus ini kita jalani, itu bukanlah bermaksud untuk menghilangkan rezeki kita, berkat kita. Bukanlah bermaksud membuat kita kehilangan berkat. Tapi percayalah, Yesus adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kehidupan. Percayalah, ketika kita berani menerapkan praksisnya dalam kehidupan kita, itu berarti hidup kita akan semakin diberkati dan akan semakin penuh dengan berkat. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabdamu yang berbicara kepada kami pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami, untuk bisa menerapkan praksis-Mu, praksis Yesus Kristus dalam hidup kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi virus corona ini. Terima kasih Bapa, sempurnakan itu dengan berkat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, pertolongan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.